Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pengajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, masih dalam bab yang sama, yaitu tentang kewajiban berhati-hati di dalam menimba ilmu agama. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu kepada musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita langsung saja membaca matan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa, dan telah meriwayatkan sapa Muslimun, Imam Muslim, fi sahihi, di dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Rasul, saya kunu, akan ada, iku fi akhiri ummati, di akhir umatku, opo sopo unasun, manusia-manusia, yuhaditsunakum, yang menceritakan sopo menungso, kum ing sira kabeh, ma ing sesuatu, lam tasma'u, yang tidak mendengar sopo antum, kalian, wala abaukum, dan juga bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka takutlah kalian, waspadalah kalian. Wa fi sahihi Muslimin, lan ing dalam sahih Muslim aidon halimane, inna Aba Hurairah, sak temene Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku yaqulu, berkata sapa Abu Hurairah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu ono iku fi akhir zamani, ing dalam akhir zaman, apa dajjaluna, para dajjal, kadzabuna, kang berbohong sapa dajjal. Yaktunakum, teko apa dajjal kum ing sira kabeh, minal ahadithi, dari perkataan-perkataan yang baru, dari perkataan-perkataan, bima kelawan apa, lam tasma'u, yang tidak kalian dengar, la tasma'u, kang ora mendengar sapa antum, kalian, wala abaukum, dan juga bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah sira kabeh. La yudillunakum, jangan sampai menyesatkan sapa dajjal kum ing sira, wala yaftanunakum, dan jangan membuat fitnah sapa dajjal kum ing sira kabeh. Dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim yang termaktub di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya di akhir umat Nabi, di akhir umatku, di akhir umat Nabi itu akan ada sekelompok manusia yang menceritakan sesuatu yang mana kita belum pernah dengar, ya, dari yang kita belum pernah mendengarnya, dan juga bapak-bapak kita juga tidak pernah mendengarkan itu. Dan di sini kita disuruh berhati-hati oleh Nabi terhadap hal-hal tersebut. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda di akhir zaman nanti akan ada dajjal-dajjal yang berbohong. Ya,
di mana dia datang dengan perkataan-perkataan yang belum pernah didengar baik oleh kita maupun oleh orang tua kita. Maka kita harus berhati-hati juga terhadap hal tersebut, jangan sampai dajjal-dajjal itu menyesatkan dan juga membuat fitnah, ya, akan membuat fitnah bagi kita. Nah, ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semua jika ada seseorang yang datang membawa informasi yang baru, menceritakan sesuatu yang baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya, maka kita harus melacak kebenarannya. Mestinya di dunia akademisi itu juga sudah melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita mengungkapkan suatu statement ataupun teori, itu pasti kita akan ditanya teori itu dari siapa, sitasinya mana, bukunya apa. Nah, itu dalam ilmu umum. Tentunya terlebih-lebih dalam ilmu agama, kita jangan taklid buta, ya, jangan begitu saja ada orang bilang percaya, kemudian kita ikuti. Tetapi kita harus menelusuri kalau memang itu belum pernah sama sekali kita dengar dari guru-guru kita sebelumnya ataupun dari orang tua kita, maka kita perlu melacak itu dari kitab apa, dari buku apa, siapa, atau dari hadis apa, dari Al-Quran, itu harus kita lacak. Referensinya harus jelas supaya kita tidak tersesat, ya, tidak tersesat dan disesatkan oleh dajjal-dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Wa fi sahihi Muslimin aidon, dan di dalam Sahih Muslim juga, an Amr bin Al-As, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Amr bin As, inna fil bahri, sesungguhnya iku di dalam lautan, syayatina, setan-setan, masjunatan yang terpenjara, yang dipenjara, awthaquha, kang yang mengikat ha ing setan sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Dawud, Sulaiman bin Daud, yushaku hampir antakhruja metu apa setan, fataqro'a kemudian membacakan apa setan alan nasi ing atase menungso Qur'anan ing Al-Qur'an. Qala Nawawi, berkata sapa Imam Nawawi rahimahullah taala, maknahu utawi maknane fataqro'a iku antakro'a yento membacakan sapa setan syai'an sesuatu, laisa kang ora ana apa syai' iku bi Qur'anin kelawan Qur'an, wa taqulu lan berkata sapa setan, innahu sak temene syai' iku Qur'anun Qur'an, la tughribuhu supaya menenggelamkan, membenamkan sapa setan hu ing Al-Qur'an awaman nasi ing masyarakat umum atau ing manusia awam. Dalam hadis Sahih Muslim juga dari Amr bin As, Nabi bersabda, sesungguhnya di lautan itu ada setan-setan yang terbelenggu, yang mana itu sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, saat ini setan-setan itu hampir lepas, ya, dia hampir lepas, dan kemudian kalau sudah lepas, kemudian dia akan membacakan kepada manusia Al-Quran.
Nah, maksudnya membacakan Al-Quran menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini adalah membacakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada di Al-Quran, tetapi setan itu mengatakan bahwasanya itu adalah Quran, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan Al-Quran dari masyarakat awam. Masyarakat awam adalah masyarakat yang tidak begitu belajar ilmu agama. Nah, hal ini pasti akan membahayakan. Ini akan membahayakan jika terjadi. Pasti akan banyak umat manusia yang tersesat. Oleh karena itu, kita persiapkan selagi kita masih hidup saat ini, di zaman ini, kita persiapkan untuk belajar ilmu agama dari sumbernya langsung, dari guru yang terpercaya, dengan sumber kitab rujukan yang terpercaya juga, sehingga ketika nanti muncul setan-setan itu yang sudah lepas dan membacakan Al-Quran, kita tahu kalau itu bukan dari Al-Quran. Jangan sampai ketika kita tidak belajar, maka kita tidak tahu. Ada orang bilang ini Al-Quran loh, kita ya percaya saja kalau itu Al-Quran, kalau kita tidak pernah belajar Al-Quran. Oleh karena itu sangat penting para santri rumah kitab yang saya cintai untuk mulai saat ini untuk senantiasa belajar ilmu agama kembali. Jadi belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak hanya pada saat usia sekolah saja kita belajar ilmu agama, tetapi sampai kita nanti keliang lahat, kita itu harus terus belajar ilmu agama. Karena kita tidak tahu apakah sholat kita ini sudah benar, apakah wudhu kita ini sudah benar, apakah kita itu sudah memahami isi Al-Quran, apakah kita itu sudah membaca Al-Quran. Nah, ini sangat penting dilakukan supaya tadi tidak terjerumus dalam kesesatan dan dalam fitnah-fitnah para setan dan para dajjal itu tadi. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada episode kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya, yaitu masih tetap terkait dengan kewajiban berhati-hati di dalam mencari ilmu agama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.